terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun untuk terdakwa Wenceslas Delta SPD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan mungkin akan segera kita lakukan pelimpahan untuk perkara ambulan terhadap penyedianya. Kira-kira kapan, Pak? Kira-kira minggu depan akan segera kita limpahkan. bahwa perbuatan para terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan secara berlanjut dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2021, 2022 sebagaimana fakta tersebut yang kemudian perbuatan terdakwa dan saksi Wenceslas Delta telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan dan saksi Wenceslas Delta telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah 1.739.540.151 rupiah dan selanjutnya oleh majelis hakim memperhitungkan juga penerimaan uang dari yang telah disita dan diberikan kepada penyidik sejumlah 272.550.000 rupiah dan juga barang bukti yang telah disita oleh penuntut umum atau penyidik sehingga total kerugian yang harus diperhitungkan untuk dipertanggungjawabkan kepada saudara terdakwa Hermin Julius Mangga selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 ND dan saudara saksi Wenceslas Delta SPD adalah senilai 1.496.991.151 rupiah. Berdasarkan fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa di dalam persidangan terdakwa Hermin Julius Mangga maupun saksi Wenceslas Delta secara real tidak dapat mampu mempertanggungjawabkan besaran uang yang secara real digunakan oleh terdakwa, sedangkan pengelolaan tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah peran aktif dari terdakwa Hermin Julius Mangga dan saudara saksi Wenceslas Delta selaku bendahara komite. Oleh karena itu kepada kedua orang tersebut yaitu saudara terdakwa Hermin Julius Mangga SPD alias Tito selaku kepala sekolah dan saudara saksi Wenceslas Delta SPD selaku bendahara komite sekolah SMK Negeri 1 ND masing-masing diberikan pertanggungjawaban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara masing-masing senilai Rp733.495.075. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa pula akan dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kepada terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan terdakwa pernah dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang diberatkan dan meringankan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka majelis hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan perbuatannya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tindak pidana lainnya. Menimbang bahwa tujuan tersebut majelis hakim memperhatikan ketentuan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 pasal KUHP, junto pasal 4 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor
3. Menyatakan terdakwa Hermansyah SPD alias Yudus terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana maksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar penuntut umum. Yang keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kelima, menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp703.495.000 dengan memperhitungkan uang penitipan uang yang telah disita dan dititipkan kepada penyidik dan barang bukti yang telah disita oleh penyidik berupa pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi PNS 46 orang, pengembalian pinjaman saksi ABP Cicaunduk, penyerahan sisa kas dana komite dari bendahara Wenceslas Delta, pengembalian transport guru saksi ABP Cicaunduk, pengembalian pinjaman komite dari Wenceslas, penitipan uang senilai 50 juta rupiah, dan barang bukti berupa 1 unit laptop merek Toshiba, 1 unit sepeda motor merek Yamaha, 1 lembar surat tanda STNK dan seterusnya terhadap nilai total penitipan uang maupun barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 356 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara terdakwa Wenceslas Delta SPD. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000. Dan seorang majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Francisca Deolina SANH sebagai hakim ketua, Lisbeth Adelina SH dan Mika Priyantini masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Isak Dawan SH Menikah Mengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Pemeriksaan perkara saudara terdakwa Hermansyah SPD alias Yudus perkara nomor 34 kasus TPK 2023 PN Kupang kami nyatakan selesai dan menyatakan terdakwa Wenceslas Delta SPD alias Wens tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dua, membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 primer tersebut. Dua, menyatakan terdakwa Wenceslas Delta SPD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang disebutkan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp703.495.075 dengan memperhitungkan uang titipan yang telah disita dan dititipkan kepada pimpinan penuntut umum dan barang bukti yang telah disita dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Francisca dari Paula II SMH sebagai hakim ketua, Isbet Adelina SH dan Ike Priantini SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh penitra pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat. Baik, itu putusannya. Ya, hari ini sudah sama-sama kita dengar putusan dari hakim terkait perkara komite sekolah SMPN Negeri 1 IND. Sebagaimana telah kita dengar sama-sama, putusan dari majelis hakim pada intinya sependapat dengan jaksa penuntut umum dan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terdakwa juga dijatuhi pidana penjara untuk terdakwa kepala sekolah Hermin Gilus Raga 4 tahun dan bendahara Wenceslas Sulsderta 3 tahun, dan masing-masing keduanya juga dibebankan uang pengganti untuk mengganti kerugian negara. Pak, nilai kerugian negara ya berapa Pak? Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sekitar 1,4 miliar kurang lebih. Ini tuntutan jaksa sebelumnya berapa? Kita pada minggu lalu kita menuntut terdakwa atas nama Hermin Gilus Rangga dengan 5 tahun penjara. Untuk terdakwa Wenceslas Sulsderta kita tuntut di 2 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Terkait dengan putusan hakim, pertimbangan jaksa seperti apa? Kita juga masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir. Nanti kita tentunya akan menentukan sikap dalam waktu 7 hari. Masih apakah ada informasi terbaru terkait dengan permasalahan yang ada di ND yang sedang ditangani oleh jaksa? Seperti apa? Untuk perkara yang ditangani sama kejaksaan, kita ada perkara, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke kasih intel. Terkait dengan ambulans akan segera kita lakukan pelimpahan untuk perkara ambulan terhadap penyedianya. Berapa tersangka yang saat ini? Berapa calon tersangka yang dia Untuk ajukan? penyidikan dari Polres tersangkanya ada 3, tapi sementara ini yang masih baru kita P21 dinyatakan lengkap, baru 1 perkara dan akan segera kita limpah. Kira-kira kapan Pak? Dan kira-kira minggu depan akan segera kita limpahkan. Terima kasih Pak. Iya.